I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik semua. Shalom. Selamat pagi Cici Liana. Pagi Cilina. Nah adik-adik, sebelum kita mau mulai acara sekolah minggu, seperti biasa kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapak terima kasih, kami saat ini mau menyiapkan hati dan pikiran kami ya Bapak, dan telinga dan mata kami untuk mengikuti acara sekolah minggu online ini. Kami siapkan hati kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Cici mau adik-adik semuanya bangkit berdiri. Terus adik-adik salaman sama adik-adik yang di samping kiri atau kanan, sama kakaknya atau sama abangnya ya. Terus sama mama ucapin, juga boleh, sama mamanya juga ya, boleh. sama mama juga boleh, sama mama papa bilang apa? Selamat hari Minggu ya. Jadi adik-adik biar enggak ngantuk. Jadi adik-adik biar semangat lagi ya. Oke, sekarang kita semuanya bangkit berdiri. Adik-adik boleh juga ajak kakak atau mama papa untuk ikut nyanyi sama-sama. Oke? Sekarang kita mau nyanyi. Apa? Cici? Aku anak raja. Oke. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita sebelum mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu God is so good. Nah kita siapkan hati adik-adik semua. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi katakan. God is so good. God is so good. God is so
Shalom adik-adik, tadi sudah memuji Tuhan ya adik-adik. Sekarang sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, Cici mau ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Bapa, terima kasih saat ini kami mau menyiapkan hati kami ya Bapa untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kami buka hati kami mau duduk diam ya Bapa untuk siap mendengarkan firman-Mu. Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, semuanya duduk yang manis ya. Kalian harus konsen, nonton videonya, jangan sambil main, jangan sambil nonton TV, oke? Nah, adik-adik, sekarang Cici mau nanya nih. Menurut adik-adik, biasanya Tuhan Yesus itu memakai orang untuk menolong orang lain itu apakah hanya orang tua saja seperti papa, mama, atau kakak-kakak yang sudah besar atau hanya orang kaya saja? Apakah anak kecil seperti adik-adik semua bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang? Bisa nggak ya adik-adik? Nah seperti cerita firman Tuhan hari ini ada seorang anak kecil. Dia masih sangat kecil, badannya kecil. Dia ini bukan dari keluarga yang kaya. Dia ini berasal dari seorang anak dari keluarga yang sangat sederhana. Tapi anak ini sering mendengar tentang apa? Tentang Tuhan Yesus. Dia mendengar kalau Tuhan Yesus itu sangat baik, suka sekali menolong orang lain, suka membantu orang yang susah. Tuhan Yesus juga suka menyembuhkan orang yang sakit. Sampai suatu hari dia dengar kalau Tuhan Yesus itu mau lewat dari tempat tinggal dia, daerah yang dia tinggali. Dalam hati, wow, dia sangat senang. Wow, Tuhan Yesus mau lewat di sini. Wah, saya senang katanya. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan anak ini bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia mau apa? Dia mau ketemu, dia mau melihat langsung apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan firmankan. Sampai suatu hari Tuhan Yesus lewat, dia mengikuti orang-orang di rumahnya dan semua warga di tempat tinggal dia di Galilea mengikuti Tuhan Yesus. Di situ dia melihat, wow, Tuhan Yesus itu luar biasa. Bahkan adik-adik lebih hebat daripada jagoan yang adik-adik tonton di TV ya. Dia melihat Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit, menolong orang yang susah. Apa? Terus Tuhan Yesus mengusir orang yang kerasukan setan. Dan Tuhan Yesus juga menegur atau menasehati orang yang berbuat dosa. Wow, anak ini sangat senang karena dia bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Dan tidak terasa adik-adik, hari pun sudah sore. Dan karena sudah sore, saat itu mereka berada di tempat yang sangat jauh dari tempat tinggal atau dari rumah-rumah warga. Jadi karena sudah sore, biasanya kita jadi lapar. Tapi saat itu karena mereka di tempat yang jauh, tidak ada tempat makan dan tidak ada yang jual makanan. Nah, murid-murid Tuhan Yesus sudah mulai bingung gimana harus dan apa yang harus mereka lakukan. Kalau mereka menyuruh orang ini banyak untuk pulang, kasihan. Nanti di tengah jalan mereka bisa pingsan atau mereka bisa kelelahan karena mereka nggak dikasih makan. Sampai salah satu
murid Tuhan Yesus namanya Om Andreas datang menghampiri anak kecil yang tadi, yang antusias mau mendengarkan dan ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kebetulan anak kecil ini membawa bekal. Nah, bekalnya itu dia bawa untuk dia makan. Terus Om Andreas datang, terus Om Andreas bilang, "Hai anak kecil, boleh nggak saya meminta bekal yang anak kecil ini bawa untuk saya berikan kepada Tuhan Yesus?" Dalam hati anak ini, dikasih nggak ya? Saya mau ngasih, tapi anak kecil ini juga lapar. Kalau nggak dikasih, kasihan. Terus anak ini mikir, dia itu ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan akhirnya, apakah dikasih adik-adik makanannya? Ya, anak ini memberikan bekalnya itu kepada Om Andreas. Terus Om Andreas ini langsung memberikan bekal tersebut yang tadi dia bawa dari anak kecil ini, diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengambil makanan tadi, terus Tuhan Yesus mengangkatnya, terus Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya dan memberkatinya. Terus adik-adik tahu nggak? Bekalnya itu isinya apa? Isinya itu adalah 5 roti dan 2 ikan. Nah, 5 roti dan 2 ikan itu harus diberikan kepada orang banyak, ribuan, ya, bahkan ribuan. Padahal kalau cuman hanya 5 roti dan 2 ikan biasa cuman bisa buat makan untuk 2 orang saja. Tapi begitu Tuhan Yesus mengangkat dan mengucap syukur dan memberkati makanan tersebut, terjadilah mujizat. Dari 5 roti dan 2 ikan tersebut menjadi sangat banyak, berlipat-lipat ganda. Bahkan bisa diberikan kepada 5.000 orang untuk makan. Itu yang laki-laki, belum dihitung yang perempuan dan anak-anak kecil. Bahkan adik-adik tahu kalau dari 5 roti dan 2 ikan tersebut ada sisanya itu adalah 12 bakul. Wow, hebat ya adik-adik. Tuhan kita itu luar biasa. Bisa membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ikan tersebut bisa ngasih kemakan untuk ribuan orang dan bahkan ada sisa. Nah, dari cerita tadi Tuhan Yesus mau mengajarkan kita apa? Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kalau kita harus seperti anak kecil tadi. Kita harus ingat apapun yang kita miliki itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Dan kita diajarkan dari anak kecil tadi kalau kita itu nggak boleh egois dan nggak boleh pelit. Nah, kalau adik-adik misalnya punya sesuatu lebih, misalnya adik-adik punya snack lebih atau makanan lebih, adik-adik boleh membagi atau memberikan kepada teman-teman adik-adik yang kurang mampu ya. Seperti pemberian anak yang tadi, walaupun pemberiannya itu sangat sederhana, hanya 5 roti dan 2 ikan, tapi bisa dibuat Tuhan untuk melakukan mujizat, menjadi sesuatu mujizat yang luar biasa bagi anak ini ya. Karena anak kecil ini memberikannya dengan sangat tulus kepada Tuhan ya adik-adik. Nah, ingat adik-adik ya, kita harus apa? Kita harus ingat kalau semua yang kita miliki bukan punya kita sendiri. Kita harus mau berbagi, kita harus mau mengasihi teman-teman kita, orang-orang lain, dan kita harus tulus adik-adik ya, yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Kedua apa? Mengasihi sesama kita ya. Oke. Nah adik-adik, cerita sekolah minggu hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan. Dan adik-adik jangan lupa, adik-adik harus menghafalkan ayat hafalan. Nanti adik-adik sudah hafal, adik-adik bisa minta papa atau mama atau kakak di rumah untuk direkam di handphone saat adik-adik lagi menghafal. Terus nanti videonya itu di-share ke Cici Liana ya. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Bapak,
Terima kasih buat hari ini. Dari firman-Mu hari ini ya Bapak, kami belajar seperti anak kecil tadi ya Bapak. Kami harus tulus, kami harus mengasihi sesama kami, dan kami harus percaya dan mengasihi Engkau terlebih dahulu ya Bapak. Dan kami mau ya Bapak selalu taat dan percaya penuh pada firman-Mu. Ajari kami ya Bapak dari kecil supaya Engkau bisa pakai Bapak untuk menolong orang lain. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.